Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See with me again everybody. How are you today? I hope you fine. And well, I'm going to continue to explain the material for meeting 2. And before that, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to talk about pronoun. Pronoun itu kata ganti, ya. Nah, kata ganti digunakan untuk menghindari penggunaan kata yang sama. Misalnya nih, kita mau cerita, saya punya teman saya namanya Nafa gitu. Nafa itu kelas 10 Madrasah alias Salafiyah Syafi'iyah Proto. Nafa rumahnya di Kuayangan, bla bla bla. Itu kalau Nafa terus kan bosen ya. Nah, maka butuh kata ganti agar tidak menggunakan Nafa gitu, bisa dia gitu. Dianya kan dia perempuan. Maka ya kalau dalam bahasa Inggris she gitu. Nah, she itu contoh dari kata ganti. Gitu ya. Alright. Nah, di sini ada 4 kata ganti, yaitu subject pronoun atau bisa disebutnya subjective pronoun, kemudian ada object pronoun atau bisa juga objective pronoun, and then possessive adjective, and then possessive pronoun. Kita lihat nih satu persatu. Kalau yang di subjective pronoun atau subject pronoun itu ada I itu saya, you itu kamu, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu ini merujuknya biasanya benda atau hewan, we itu kita, kami, you di sini kalian jamak, they itu mereka. Nah, begitu. Kalau objektif pronounnya di sini ya me itu ya aku, tapi posisinya sebagai objek dan sebagainya, gitu ya. Kalau possessive adjective ya berarti my book ya bukuku gitu, your book bukumu gitu, dan sebagainya. Ini juga menunjukkan pemilikan possessive pronoun. Mine punyaku, yours punyamu, his punyanya laki-laki, hers punyanya perempuan, its punyanya hewan atau benda rujukannya, and then ours punya kita, yours punya kalian, theirs punya mereka. Begitu. Nah, for clear explanation, I'd like to talk about this one by one. Well, let's talk about subject pronoun. Subject pronoun itu kata ganti subjek, ya, menggantikan subjek dari sebuah klausa. Kalau yang digantikan itu posisinya dalam klausa atau kalimat itu kok sebagai subjek, ya maka disebutnya subject pronoun, gitu ya. Let's see the examples. Kita lihat contohnya. I am 16. Saya umurnya berapa? 16 tahun. Nah, I sebagai subjek kalimat ini, ya. Am itu kan helping verb, kata kerja bantu, karena di sini belum ada kata kerjanya. Maka yang mana yang disebut subjek pronoun? Ya I, di depannya kata kerja kan, subjek itu. Nah, gitu. You seem lost, gitu. Kayaknya kamu kalah deh. Yang mana kata kerjanya? Kan di sini seem, berarti yang menduduki sebagai subjek kalimat ini mana? You. Ya berarti yang disebut subjek pronoun yang you. Gitu ya. Jim is angry and he wants Sally to apologize. Jim marah, dia ingin Sally meminta maaf. Yang mana subjek pronoun atau subjective pronoun? Yang he. Karena kan ini wants itu kata kerja, maka he-nya itu subjek pronoun ya. This table is old. Meja ini sudah tua, sudah lawas, ya, sudah lama. It needs to be repainted, perlu dicat ulang. It itu kan merujuknya this table, karena table itu benda ya, maka subjective pronounnya apa? Ya it, gitu ya. Needs.
Kalau it needs to be repainted itu kan satu kalimat lagi ya. Nah, kata kerjanya kan needs, maka subjektif pronounnya it gitu. We aren't coming, kita nggak datang. Mana subjek pronounnya we. They don't like pancakes, mereka nggak suka pancake. Maka mana subjek pronounnya they. Gitu ya. Hope you guys are what is it? Understand what I mean. Okay. And then object pronoun, kata ganti yang menggantikan kata benda yang merupakan objek langsung atau tidak langsung dari sebuah klausa. Kalau yang digantikan dalam kalimat itu kok posisinya sebagai objek, maka disebutnya objektif pronoun. Gitu. Contohnya, give the book to me, berikan bukunya sama saya. Berikan bukunya sama saya. Mana objek pronounnya? Me. Karena me di sini posisinya sebagai objek, maka kata ganti objeknya yang mana ya? Me, gitu ya. Kemudian the teacher wants to talk to you. Bu guru ingin berbicara sama kamu. The teacher itu subjek, wants to kata kerja, to talk to you. Nah, objek itu kan ada setelah kata kerja. Lah kata kerjanya kok wants ya. Mana yang ada pronounnya ya berarti you, ini objektif pronoun. Kemudian Jack is hard because Bill hit him. Yang mana ya kira-kira objektif pronounnya ya him. Karena hit di sini kata kerja gitu. Rachid received a letter from her last week. Rachid menerima sebuah surat darinya perempuan minggu lalu. Yang mana? Yang her. Mark can't find it. Mark tidak dapat menemukannya. Lah yang dimaksud objektif pronoun ya berarti yang it, karena Mark itu kan subjek, terus di sini ada kanvanya itu ini model, kemudian diikuti oleh kata kerja, maka yang hadir setelah kata kerja itu objektif pronoun gitu ya. Don't be angry with us, jangan marah sama kita. Lah yang mana objektif pronounnya? Us. Tell them to hurry up, yang mana kata objektif pronounnya? Yang them, karena setelah kata kerja gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Well, berikutnya let's talk about possessive adjective. Kata sifat kepunyaan bukanlah kata ganti, melainkan kata sandang. Namun kita sebaiknya mempelajari kata sifat kepunyaan saat mempelajari kata ganti karena mirip dengan kata ganti kepunyaan. Jadi possessive adjective itu kata sandang yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, let's see the examples. Kita lihat contohnya. Did mother find my shoes? Apakah ibu melihat sepatuku? Gitu. Yang mana possessive adjective atau di sini disebutnya determiner, yang mana? Yang my. Jadi perlu diingat bahwa possessive adjective itu hadir sebelum kata benda. Shoes itu kan sepatu, ini kata benda, maka my itu disebutnya possessive adjective, begitu. And then Mrs. Baker wants to see your homework. Ya, Bu Baker ingin melihat pekerjaanmu. Yang kata bendanya apa kan? Pekerjaan atau PR. PR. Lamunya berarti kan tadi yang disebut possessive adjective kan sebelum kata benda ya. Berarti ini your-nya itu possessive adjective. Can Jack bring over his baseball cards? Baseball cards itu kata benda, maka his-nya itu possessive adjective. And then Samantha will fix her bike tomorrow. Nah, her bike
ya, sepedanya berarti yang possessive adjective-nya her. The cat broke its leg. Kucing ya itu mematahkan kakinya. Berarti nyanya kan kucing, karena hewan maka kan it. Lah kalau possessive adjective berarti it's gitu. This is our house, ini rumah kita. House tuh tadi kata benda ya. Our-nya itu berarti possessive adjective. Where is their school? Di mana sekolah mereka? Berarti their-nya possessive adjective. Well, and then possessive pronoun. Possessive pronoun itu kata ganti kepunyaan mengganti kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Nah, karena kata benda yang diganti tidak muncul di dalam kalimat, kata benda itu harus jelas diketahui dari konteks. Jadi, penggunaan possessive adjective bisa digantikan oleh penggunaan possessive pronoun. Tapi, kalau di possessive pronoun itu nanti tidak menyebutkan kata bendanya lagi. Kalau tadi kan my shoes, sepatuku. Your book, bukumu, kan nyebut ya bendanya apa? Oh sepatu, oh buku gitu ya. Nah kalau possessive pronoun menunjukkan kepemilikan juga tapi tidak menyebutkan buku lagi, tidak menyebutkan sepatu lagi gitu. Maka you guys, kamu dan orang yang kamu ajak bicara harus tahu konteksnya, bendanya yang dimaksud itu apa gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan ngomongin tentang apa gitu ya. Kita lihat contohnya. This bag is mine. This bag is mine. Tas ini milikku. Yang milikku apa? Ya tas. Ya berarti possessive pronoun-nya mana? Mine. Gitu ya. Misalnya, berikutnya ada yours is not blue. Punyamu bukan biru. Kita harus punya kesepakatan dulu. Yours maksudnya di sini tuh punyamu apa? Kita lagi ngomongin benda apa nih? Oh tadi misalnya ngomongin tentang tas, berarti this bag is mine, ini tasku. Maka punyamu berarti ya tasmu itu bukan biru. Kemudian that bag looks like his. Tasnya terlihat atau sama seperti punyanya laki-laki ya, berarti masih merujuk pada tas gitu ya. These shoes are not hers. Sepatu-sepatu ini bukan punyanya, berarti di situ ternyata ada sepatu tuh bukan miliknya ya berarti yang dimaksud bendanya itu sepatu. That car is ours. What is it? Mobil itu milik kita. Berarti ditunjukkan mobil yang mana gitu. Theirs is parked in the garage. Punya mereka diparkir di garasi. Ya, punya mereka berarti apa? Lah masih ngomongin tentang car. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Hope you guys get the point what I just explained. If you haven't gotten the point that I mean, you may text me. Bisa menghubungi saya kalau masih belum paham ya. Nah, to make sure that you guys have understood, I need you to do the homework. Saya perlu kamu mengerjakan PR ya, atau praktis gitu, latihan. Nah nanti kan I will upload modul. Saya akan mengupload modul yang untuk pertemuan kedua in e-learning di www.kbm.masproto.sch.id. Bisa dilihat di situ. Nanti kamu take a look at the module page 20 until 22. Dilihat halaman 20 sampai 22. Itu kan ada beberapa practice 1, practice 2, practice 3, practice 4, and then evaluasi ada. Di situ dikerjakan cukup nomor 1 sama 2 aja di setiap latihannya ya. Nah, nanti akan saya upload juga cara pengumpulannya di e-learning. Jadi
after you see this video, you may see the module page 20 and until 22, and then do it carefully, dikerjakan hati-hati yang teliti. Nanti cara pengerjaannya saya upload di penugasan atau apa, kamu bisa lihat di e-learningnya itu ya. So I think that's all for my explanation for the second meeting. Hope you guys understood what I mean, and let's close our learning today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Have a good day everyone, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.